Dan di sini double rantai ya guys. Maksudnya double rantai itu kan otomatis nih kalau pakai arm long itu rantainya kan harus ditambah lagi guys. Karena kalau untuk satu rantai pemakaian arm standar itu kan cukup ya. Karena ini armnya udah long jadi ditambah lagi rantainya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua DPRJ. Oke guys, di video kali ini gua akan mereview salah satu motor berkonsep ala-ala Thailand konsep nih guys. Ala-ala Thailand konsep. Motor Satria View berkonsep ala-ala Thailand nih guys. Ya, motornya itu seperti ini guys. Motor ini sempat gua bikin video sinematik di video sebelumnya ya guys. Nah, untuk di video kali ini gue akan coba mereview satu persatu dari part yang nempel di motor ini guys. Oke, sebelum lanjut ke videonya, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, gue ingatkan sekali lagi untuk tekan tombol subscribe-nya di sini guys. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info seputar modifikasi di Satria View. Oke, lanjut aja kita ke video reviewnya guys. Oke guys, sebelum lanjut ke video reviewnya, sebelumnya gue mau ngasih tahu ya guys, ini tuh motor Satria yang sudah di build up Thailand guys. Motor Satria View ini basicnya CKD ya guys, tahun 2007, rangka hitam. Kebetulan di sini rangkanya sudah di repaint warna silver. Cara bedain motor Thailand, Barong dan FL, FA itu kan udah jelas ya, kelihatan beda gitu. Itu ada di sirip di sini guys. Kalau di kerangka CBU Thailand yang benar-benar ori Thailand itu 2004-2005, rangkanya silver. Dan di sininya nggak ada lubang sirip ya, nggak ada apa namanya tutup sirip rangkanya. Dan untuk CKD sama, di sini nggak ada sirip rangkanya, cuman dia rangkanya warna hitam guys. Dan untuk Barong dan FL itu kan udah ada sirip rangkanya ya, tutup rangka gitu. Nah, itu cara ngebedanya seperti itu guys, gampangnya. Oke, kita lanjut reviewnya mulai dari bagian depan atas ya guys. Di sini master rem menggunakan master rem no name ya guys. Master rem no name, tabungnya Brembo yang polos, tiangnya gold dan udah pakai selang extension. Handle-nya udah dirubah ya guys. Ini handle-nya pakai bawaan FU. Master remnya master rem Brembo no name, sepaket sama ininya guys. Cuman udah dirubah tiang dan selangnya udah dirubah. Handle koplingnya di sini masih pakai ori FU ya guys, masih standar. Handle-nya dan rumahnya pun masih standar. Dan untuk setang, tadi dulu kita ke ini dulu ke hand grip. Hand grip di sini nih menggunakan CLD kanan kiri ya guys, menggunakan CLD. Dan gas spontan menggunakan gas spontan YZ. Udah dikasih tali gas serat juga di sini dan tali koplingnya pun sama. Udah pakai kabel serat kanan kiri. Saklar sebelah kiri masih menggunakan ori FU ya guys, cuman ini udah di karbon. Bagian speedo masih standar dan di sini rumah kontaknya udah diganti pakai FUVI ya, pakai FU injection, udah di upgrade. Dan di sini yang jadi banyak pertanyaan nih untuk bagian setang. Nah, jadi di sini setangnya masih pakai standar FU. Kok bisa lurus? Kok pendek juga? Ya, ini owner bikin dari setang FU dipotong guys. Ya, kalian bisa lihat sendiri di sini bekas sambungannya, las-lasannya. Basicnya ini stang standar FU dipotong dan dibuat lurus. Ya, dipotong terus disambungnya dibuat lurus gitu guys. Jadi untuk bagian segitiga yang ini nggak ada dirubah apapun. Segitiganya nggak ada yang dirubah apapun. Lubang buat baut setangnya ini nggak ada yang dirubah ya, masih bawaan FU, masih lubang bawaan FU gitu maksudnya. Dan di sini setangnya cuman dibikin pendek, dipotong, habis itu disambung lagi. Disambungnya nggak miring gitu ya, langsung lurus gitu, jadi kelihatannya emang lurus guys ini. Jadi kan ada juga tuh yang bikin setang standar FU dibikin lurus tapi dia ngerubah lubang segitiga ya, itu kayaknya kurang enak gitu dilihatnya. Jadi makanya owner bikin setangnya dipendekin terus disambung dibikin lurus gitu guys. Untuk lubangnya nggak ada yang dirubah. Oke, lanjut kita ke bagian bawah. Nah, sebelum lanjut turun ke bawah, di sini untuk kaki-kaki menggunakan ASOK
standar FU ya guys, dan bottomnya bottom wave. Ada sedikit perubahan nih guys. Di sini asoknya udah dipotong ya guys. Kalian bisa lihat sendiri di sini udah datar. Asoknya nggak nimbul gitu, nggak nongol, udah datar sama setang. Dan di sini pun jaraknya udah apa ya, udah mepet antara segitiga bawah sama bottom ya. Kalian bisa lihat sendiri kan, di sini udah kayak diturunin gitu soknya, tapi di sininya nggak nongol gitu guys. Ini karena udah dipotong 5 cm. Asok, penampakan asok yang udah dipotong 5 cm seperti ini guys. Di sininya nggak nongol, rata sama setang, kayak kelihatannya rapi gitu ya. Dan di sininya udah ceper gitu. Jarak antara segitiga bawah sama bottom itu sekitar 2 jari lah, 2 cm ini. Dan di sini bottomnya menggunakan bottom wave atau tabung sok Supra ya guys. Supra X lama, Supra Pit atau sejenisnya, bebek Matic, bebek Honda gitu guys. Di sini kalipernya menggunakan kaliper ori Mio ya, dan bracketnya pun bracket Mio. Udah PNP ke bottom wave. Yang dirubah itu cuman lubang bautnya aja. Di sini lubang baut wave itu 12, dan di sini lubang bracket Mio-nya 14. Makanya yang dirubah itu cuman lubangnya aja. Dirubah dari lubang 12 ke lubang 14. Untuk bottom wave sendiri di sini bebas bisa menggunakan kaliper apa aja guys ya. Kalian bisa menggunakan kaliper monoblok, 2P atau standar FU, standar Supra, standar Mio dan lain-lainnya. Itu tinggal ngikutin bracketnya aja guys ya. Nah, di sini untuk selangnya pakai apa ini ya? TDR apa Sweet ini guys? Coba kita lihat ke atas. Gak ada namanya di sini guys. Kayaknya sih kalau lihat-lihat kayak Sweet gitu ya guys, tapi nggak ada tulisannya ini. TDR ya. Untuk kalian yang tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar guys. Nah, di sini untuk disnya cakram depannya pakai dis Sunstar 220 ya guys, model cekung. Dan untuk tromolnya sendiri di sini menggunakan tromol ori beat. Nah, di sini sedikit gue ngejelasin ya guys. Di sini tromol ori beat belum PNP, pakai dis cekung ini belum PNP ya guys. Harus ada yang dibuang gitu guys, biar bisa pakai dis cekung. Di sini tromol beatnya udah dibubut ya guys. Di sebelah sininya sekitar 1,5 cm. Sekitar 15 mili, kalau hitungan mili 15 mili, kalau hitungan senti 1,5 ya. Jadi trombol beat ini trombol ori beat belum PNP ke dis cekung. Biasanya kan kalau trombol beat itu pakai dis yang datar ya. Ini kok bisa pakai dis cekung ya, karena itu tadi udah dibubut ininya guys. Untuk kalian yang nggak mau ribet, kalau mau pakai dis cekung, kalian bisa pilih pakai trombol Supra langsung aja guys, dia langsung PNP karena trombol Supra itu emang disnya itu dicekung ya guys. Oke, lanjut. Di sini untuk gearbox atau bosing luar, di sini menggunakan gearbox udah custom bubut miling kanan kiri ya guys, seperti itu. Dan di sini as rodanya pakai as roda Probol. Bagian ban depan di sini menggunakan ban Maxxis made in Vietnam. Di sini untuk ukuran bannya 45/90. Oh ya, untuk ban dalamnya di sini pakai ban dalam Camel. Kalian bisa cari sendiri di Google ban dalam Camel, itu khusus untuk ban berukuran 45/90. Biar nggak terlalu gede ban dalamnya gitu guys. Kan ada tuh ban luarnya kecil, ban dalamnya gede, jadi itu kayak ngelipet. Yang ada nanti malah cepet bocor gitu guys. Jadi kalau pakai ban dalam Camel sendiri itu ngepas itu guys. Kalau selama gue yang pakai itu awet guys. Balik lagi ke si pemakainya gitu. Dan di sini untuk peleknya menggunakan pelek TDR yang pertama ya guys, TDR keluaran pertama, tapi udah dibubut miling, dibubut slot seperti ini guys. Untuk bawaan TDR sendiri masih polos, ini udah di custom bubut miling slot seperti ini ya. Nah, di sini untuk spakbor depan menggunakan Sonic All ya guys. Spakbor Sonic itu ada dua macam ya guys, ada Sonic All dan Sonic LS. Kalau Sonic All itu bentuknya seperti ini guys, dia bawaannya udah bolong ya guys. Kalau Sonic LS itu bentuk tekukan dari sininya beda guys. Kalau Sonic LS itu kayak rada lurus gitu guys ya, dan dia nggak bolong. Kalian bisa cek sendiri di Google. Sonic All dan Sonic LS itu hampir mirip tapi beda gitu guys. Dan di sini udah pakai bracket ya, karena di sini bottomnya udah dibubut. Untuk dudukan spakbornya di sini pakai bracket lagi dan ngerubah lubang lagi. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini lubang bawaan dari spakbornya, dan si owner di sini ngebor lagi, bikin lubang buat si bracket ini.
Ya, oke, cukup untuk bagian depan. Kita lanjut ke bagian tengah kali ya, ke bagian tengah sini mesin. Di sini untuk bagian mesin, tutup headnya dan blok kanan kiri udah di repaint ulang ya guys, udah jadi warna gold sepaket dengan kalipernya guys. Kaliper, tutup head dan tutup blok kanan kiri udah di repaint ulang jadi warna gold. Dan di sini udah dikasih pemanis ya, baut PB, dan bak mesinnya pun udah pakai tutup baut probol juga. Dan di sini untuk pemakaian karbu menggunakan karbu Red It. Kelihatan nggak mana tulisannya nih? Nah, itu guys. Karbu Red It ukuran 28 tapi udah di lemer ya guys. Paham kan, di lemer itu lubang outputnya nih udah digedein gitu guys, dari 28 ke 30. Di sini udah pakai pemanis juga, pakai tambahan filosofi. Filosofi lagi. Filosofi kopi kali. Velocity guys, sorry. Ini udah pakai tambahan velocity. Oke, lanjut ke mana lagi ya? Ke bagian kickstarter atau selahan. Di sini udah pakai kickstarter Minerva. Ini udah anti mentok UB ya guys. Kalian bisa pesen di online itu banyak guys kalau kalian pengen pakai selahan kayak gini. Ini tuh selahan anti mentok UB, jadi aman guys. Kalau kalian pakai underbone, kalian wajib pakai kickstarter anti mentok UB, karena kalau dirubah underbone itu biasanya nih, kalau kickstarternya masih standar itu mentok ke sini guys, mentok ke ketikan remnya. Makanya diganti dengan kickstarter anti mentok UB. Bisa juga sih pakai yang masih standar FU tapi ditekuk lagi guys gitu. Jadi kalau ada yang praktis kan kenapa enggak gitu kan. Nah, di sini untuk underbone-nya sendiri menggunakan dari Pace Bike. Ini underbone punya Ninja ya guys. Kan kalau push step ori FU kan di sini ya lubangnya nih 2, dan di sini owner cuma menggunakan satu baut di sini, dan satunya lagi disambung ke dudukan apa ini ya, tabung rem belakang. Di sini kutikan remnya dibalik karena udah pakai rem non disc ya guys. Sebelum lanjut ke belakang, gua ke knalpot dulu. Knalpot di sini menggunakan leheran custom. Nah, silinsernya menggunakan Wear X ukuran 30 cm, model tri-oval. Di sini untuk tiang knalpotnya menggunakan kunci pas, kunci ring. Kreatif juga ya si owner ya. Ini kuat, ini nggak bakal oyag. You know, oyag goyang gitu guys. Ya oke, lanjut kita ke bagian belakang nih guys. Yang bikin jadi banyak pertanyaan nih guys. Apalagi kalau bukan dari swing arm. Di sini swing armnya udah long ya guys, jadi kayak udah model Thailand gitu. Oke, sebelum gua menjelasin ke arm, kita ke bagian roda dulu ya guys. Kita mulai dari tromolnya dulu. Di sini tromol pakai tromol ori smash ya guys, tutupnya dan tromolnya pakai ori smash. Dan untuk knob gearnya di sini menggunakan knob gear FL. Untuk tromol smash bisa menggunakan knob gear FL, knob gear Puffy, Navgear Satria FU Thailand ya guys, CBU CKD Barong FL itu bisa langsung nemplok aja itu guys. Dan sini paha remnya menggunakan paha rem Coffee Nui. Untuk stand hooknya di sini langsung nyambung ke arm ya guys. Kalian bisa lihat sendiri di situ, kelihatan gak guys? Jadi si stand hook penahan tromolnya langsung nyambung ke arm. Nah, untuk jari-jari menggunakan TDR depan belakang ya guys. Tadi gue lupa nyebutin bagian depannya. Jari-jari menggunakan TDR, dan untuk peleknya sendiri di sini masih sama menggunakan pelek TDR yang udah di custom bubut slot. Nah, di sini untuk bannya menggunakan ban Majel Hydra ya guys. Untuk ukuran ban Hydra ini umumnya di ukuran 60/80. Itu udah ukuran pasti ya guys. Kalau buat ban Hydra ini ukurannya di 60/80. Oke, di sini untuk as rodanya udah pakai as roda Pro Bolt. Cukup ya. Mungkin kita lanjut nih ke bagian arm nih.
Di sini untuk ke bagian arm gua akan ngejelasin secara singkat ya guys, karena kalau untuk ngejelasin cara bikinnya nanti bakal panjang videonya. Mungkin nanti bakal gua buatin di video selanjutnya khusus untuk pembuatan arm long ya guys. Jadi di sini gua ngejelasin secara singkat aja ya guys. Kalian bisa lihat dulu di sini armnya. Di sini arm long basicnya dari arm standar FU. Ya, kalian bisa lihat sendiri di sini arm standar FU yang udah dibikin long atau panjang. Untuk bagian dudukan depannya nggak yang dirubah sama sekali. Ini cuman arm standar FU disambung. Arm standar FU disambung jadi bentuknya itu seperti ini guys. Dan ini udah di custom, udah dicoak biar nggak terlalu kelihatan polos-polos banget gitu ya. Jadi seperti ini. Arm long dari standar FU. Untuk lebih detailnya mungkin nanti insya Allah gue akan coba jelasin gimana cara buatnya ya guys. Dan untuk kalian yang mau pesan bikin arm long kayak gini, kalian bisa japri gue via DM Instagram ya. Nanti gue kasih nama IG gue di video ini. Nah di sini untuk bagian gearnya menggunakan gear triple S sepaket dengan rantainya. Untuk gear belakangnya di sini ukuran 35 dan untuk rantainya di sini warna hijau triple S dan di sini double rantai ya guys. Maksudnya double rantai itu kan otomatis nih kalau pakai arm long itu rantainya kan harus ditambah lagi guys, karena kalau untuk satu rantai pemakaian arm standar itu kan cukup ya. Karena ini armnya udah long jadi ditambah lagi rantainya guys. Jadi beli rantai 2 pasang, satunya utuh, yang satunya lagi buat penambah kekurangannya guys. Ini kan satu mata nih, dua apa ya, 2 titik hitungannya satu mata, 1 2 3 dan seterusnya gitu guys. Jadi tambahnya itu sekitar 18 mata. Nah untuk bagian gear depannya di sini menggunakan triple S juga, ukuran 415 ya guys depan belakang, dan rantainya pun 415, ukuran 13 untuk rantainya untuk gear depannya. Jadi di sini gear depan ukuran 13, gear belakang ukuran 35. Nah, di sini untuk monosoknya menggunakan monosok Red It GP ya guys, copy Ohlins. Biasanya kalau kalian beli monosok seperti ini itu udah dapat stiker Ohlins solihinnya guys. Ya. Biasanya kalau kalian beli monosok kayak gini udah dapat stiker solihinnya. Dan menurut gua monosok seperti ini itu worth it ya buat kalian nih pecinta modifikasi dan pengen di-upgrade monosoknya jadi monosok tabung pisah. Ini worth it banget buat dibeli guys, karena ini tuh ada fungsinya guys, nggak cuman nggak cuman pajangan gitu. Di sini ada klik di bagian tabung antara 15 sampai 16 klik ini guys. Ini aktif semua ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri ada bacaan soft dan hard. Dan untuk settingan tabung di sini untuk hard itu keras dan soft itu empuk ya guys. Jadi kalau kalian mau setting shocknya antara keras dan empuknya, kalian bisa putar di sini. Kalian bisa setting di sini. Kalau shocknya mau keras nih biar nggak mantul-mantul, kalian bisa putar ke hard. Untuk kalau buat sendirian gitu kalian bisa putar ke soft ya. Dan untuk settingan yang kedua itu ada di bagian bawah sini guys. Nah di bagian bawah sini nih, ini bisa diputar ya guys. Ini sama antara 14 sampai 16 klik. Aduh gua muternya susah ini guys. Coba kita pindah posisi dulu. Nah ini untuk yang bagian bawah, settingan bawahnya atau klik bawahnya di sini kalian bisa lihat ya guys. Di situ ada tulisan fast slow. Kelihatan gak guys? Jadi di sini maksudnya fast slow itu antara cepat dan lambatnya monosok nge-reborn, turun naik turunnya gitu guys. Jadi biasanya kalau untuk balap, untuk road race gitu ya, kalian bisa puter ke slow. Jadi nge-rebornnya itu dia turun, naiknya itu gak langsung deg gitu guys. Jadi kayak jeda gitu guys ya. Kalian bisa praktekin sendiri deh kalau kalian pakai monosok kayak gini. Ini tuh fungsi banget guys. Untuk di bagian atas di sini untuk mengatur tinggi pendeknya si ulir ini guys. Ini kan bisa diatur ya pakai kuncinya kan. Kalau beli sok ini kan otomatis dikasih kuncinya tuh guys. Oke, kita naik sedikit ke bagian belakang spakbor. Di sini spakbor belakangnya udah dicowok ya guys seperti ini. Dan untuk bagian bawahnya di sini udah dicowok.
Nah, di bagian bawah sini udah dicowok kan, tadinya itu turun ke bawah sini ya ininya apanya, spakbornya. Dan ini udah dicowok seperti ini. Dan penampakannya seperti ini, guys. Oke. Lanjut ke bagian jok. Di sini joknya udah dipapas ya, guys. Kalian bisa lihat di sini joknya udah dipapas dan kulitnya udah pakai kulit apa ini? Om Jin. Om Jin temannya Tuyul dan Bahyul ini, guys. Dan di sini bodinya untuk depan belakang menggunakan body CKD. Untuk strippingnya udah diupdate, upgrade ke stripping rider custom. Dan kita turun lagi ke bawah. Di sini untuk standarnya udah dirubah ya, standar ukuran 14. Standar Matic ini pakai punya Beat apa Mio ini ya, guys ya. Kayaknya Beat ini, guys. Di sini untuk UB menggunakan UB fastback ya, guys. Sama tadi untuk kanan kirinya. UB-nya ini punya Ninja, guys, basicnya. Makanya ini si owner ditambah lagi bracketnya biar dia PNP, guys. Sama kayak DKT gitu, guys. DKT itu kan sebenarnya kan punya Ninja, guys. Nggak ada DKT FU. Makanya DKT kalau dipasang di FU itu harus pakai bracket. Bisa nggak pakai bracket langsung nempel ke kerangka, itu harus dibor lagi buat si lubang bautnya. Oke. Di sini untuk tutup bosing armnya udah pakai punya Ninja yang keruman. Dan di sini untuk bak koplingnya apa ini ya, bukan bak kopling, bak magnet. Untuk bak magnetnya pun udah dikasih baut pemanisnya sama kayak bak kopling kanan kiri seperti itu, guys. Nah, mungkin nanti gua akan coba bikin video khusus untuk armnya, guys. Gimana sih cara buatnya, gimana cara nyambungnya, dan mungkin nanti gua akan bikin video khususnya ya, guys, untuk pembuatan arm. Oke, sekali lagi untuk kalian nih yang mau pesan arm seperti ini, kalian bisa japri gua di Instagram. Kalian DM, dan untuk soal harga nanti kita bicarakan di sana, guys. Ya, guys, jadi kurang lebih seperti itu video reviewnya. Dan untuk kalian nih yang masih kurang jelas untuk penjelasan dari motor ini, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya, guys. Sekiranya ada apa ya, ada variasi dari motor ini yang belum gue sebutin, kalian bisa tanyain di kolom komentar, guys. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, sekali lagi gue ingatkan, klik tombol subscribe-nya di bawah ini dan nyalakan notifikasinya, guys. Agar apa? Agar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya tentang modifikasi di Satria FU. Oke, sampai jumpa kembali di next konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jangan lupa di follow IG gue ya, namanya DevaRJ. Untuk YouTube-nya di subscribe. Dan gue punya akun baru TikTok, baru banget bikin gue itu, guys. Oke, mungkin segitu aja video dari gua akan cabut nih, guys. Ini udah mendung nih, guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.